Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Siti Latifah SPDMPD selaku Kepala SMP Negeri 9 Kota Surakarta sekaligus sebagai mentor dari seminar orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta tahun 2025. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Ibu guru, serta tenaga kependidikan SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Baik, untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta tahun 2025 dengan judul pembelajaran interaktif berbasis ruang virtual pada mata pelajaran informatika untuk meningkatkan minat belajar peserta didik kelas 8 SMP Negeri 9 Kota Surakarta akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Khairul Ikhwan Eskom. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Muhammad Khairul Ikhwan Eskom kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Latifah SPDMPD selaku kepala sekolah sekaligus mentor kami, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di seminar ini yang saya hormati pula, izinkan saya memaparkan seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta tahun 2025 yang kami beri judul pembelajaran interaktif berbasis ruang virtual pada mata pelajaran informatika untuk meningkatkan minat belajar peserta didik kelas 8 SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Ini profil saya, Muhammad Khairul Ikhwan, jabatan ahli pertama guru TIK, unit kerja SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Saya peserta orientasi P3K angkatan. Dan ini untuk mentor orientasi saya, Ibu Siti Latifah SPD. Untuk pendahuluan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah salah satu jenis aparatur sipil negara atau ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. P3K merupakan pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja yang untuk jangka waktu tertentu dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan. ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintah. Maksud dan tujuan. Maksud orientasi ini adalah yang pertama adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN, yang kedua ada pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuannya adalah peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Selanjutnya waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan dimulai dari tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juni 2025. Tempatnya di SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Bab 2, nilai etika pada pemerintahan Kota Surakarta. Visi pemerintahan Kota Surakarta untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera.
dan misi pemerintah Kota Surakarta yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata, 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Bab ketiga, nilai dan etika organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Visinya adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Untuk visinya, yang pertama adalah meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang berikutnya, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang selanjutnya, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Bab ketiga, nilai dan etika organisasi SMP Negeri 9 Kota Surakarta. SMP Negeri 9 Kota Surakarta mempunyai visi yaitu bertakwa, berprestasi, berintegritas, berkarakter Pancasila, dan berwawasan lingkungan. Untuk visinya, yang pertama, menyelenggarakan kegiatan pembinaan mental untuk menumbuhkan penghayatan dan ketaatan terhadap ajaran agama yang dianut sehingga menjadi sumber kearifan dan berpikir, berbicara, dan berpindah. Kedua, melaksanakan pembinaan peningkatan keimanan dan ketakwaan melalui keteladanan diri, melaksanakan pembinaan peningkatan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, ada mendayakan sikap jujur, disiplin, gotong royong, dan bertanggung jawab sehingga setiap warga sekolah memiliki karakter yang kuat dan berintegritas. 4. Melaksanakan kegiatan bimbingan prestasi akademis siswa untuk meningkatkan kemampuan akademis. Yang kelima, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler bidang olahraga dan seni. Yang keenam, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Yang ketujuh, melaksanakan pembiasaan kegiatan literasi di sekolah. Yang ke-8, melaksanakan pembinaan pendisiplinan bagi warga sekolah. Yang ke-9, memberikan pelayanan pendidikan, pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan secara efektif. Ke-10, mengembangkan semangat prestasi, cerdas, terampil, dan mampu berkompetensi secara global. Yang ke-11, melaksanakan kegiatan pembiasaan kepedulian terhadap kebersihan, keindahan, kesehatan, kerindangan, dan kelestarian lingkungan. 12. Melaksanakan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang ke-13, mewujudkan upaya penyelenggaraan konservasi air yang berwawasan lingkungan. Tugas utama seorang guru yang pertama adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Untuk beban kerja guru ya paling sedikit adalah 20 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Untuk beban kerja guru BK paling sedikit 150 peserta dalam 1 tahun. Untuk kewajiban guru yaitu merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi, bertindak objektif dan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi undang-undang, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk tanggung jawab guru itu menyelesaikan tugas utama dan kewajiban pendidik. Untuk wewenang guru itu memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran, dan alat penilaian.
Di bab 4 adalah rencana dan hasil kerja untuk identifikasi isu. Satu, kurangnya terhadap konsep-konsep dasar dan penerapan pembelajaran informatika. Yang kedua, sebagian peserta didik kurang berantusias dan minim partisipasi aktif selama pembelajaran berlangsung. Isu yang diangkat, peserta didik kurang berantusias dan minim partisipasi aktif selama pembelajaran informatika. Untuk gagasan yang saya angkat yaitu pembelajaran interaktif berbasis ruang virtual pada mata pelajaran informatika untuk meningkatkan minat belajar peserta didik kelas 8 SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Untuk tahun ke-1, ya, kegiatannya adalah melakukan diskusi dan konsultasi bersama MGPS SMP Negeri 9 Kota Surakarta dalam menentukan ATP, TP, dan CP mata pelajaran informatika. Kedua adalah observasi kesulitan belajar peserta didik dalam pembelajaran informatika. Output yang dihasilkan adalah mendapatkan program semester dari alur tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran mata pelajaran informatika. Yang output yang kedua adalah mengetahui kesulitan peserta didik dalam pembelajaran informatika. Yang ketiga ada data kebutuhan belajar dan tingkat antusiasme peserta didik terkumpul sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Di tahap kedua, ya, kegiatannya adalah membuat rancangan pembelajaran informatika yang menyenangkan dengan ruang virtual. Yang kedua, membuat skenario pembelajaran informatika berbasis ruang virtual. Yang ketiga, menyiapkan perangkat dan software pembelajaran virtual. Output yang dihasilkan adalah rencana pembelajaran berbasis ruang virtual dan perangkat pembelajaran sudah siap digunakan. Tahap ketiga, pelaksanaan pembelajaran menggunakan ruang virtual. Di dalam hal ini, saya menggunakan ruang virtual adalah platform web, ya, yang bernama spasial.com, platformnya spasial.com, ya. Kedua, memperkenalkan ruang virtual spasial.com dan tujuan pembelajaran pada siswa. Yang ketiga, peserta didik diajak masuk ke ruang virtual dan berinteraksi langsung, ya. Simulasi konsep informatika, eksplorasi perangkat keras secara virtual, diskusi dalam ruang virtual. Yang keempat, mendampingi dan memberikan bimbingan sesuai kebutuhan. Output yang dihasilkan adalah peserta didik aktif berpartisipasi dalam pembelajaran dan memahami konsep informatika secara lebih nyata dan mendalam. Untuk tahun keempat masih hampir sama di tahun ketiga, tetapi di sini saya menambahkan platform Assembler Edu, ya, platform web Assembler Edu yang berbasis augmented reality, ya. Kedua, peserta didik diajak masuk ke ruang virtual, ya, berinteraksi langsung, dan nanti di sini mereka kita ajak membuat media, ya, yang berbasis augmented reality ini. Dia mendampingi dan memberikan basic kebutuhan. Augmented reality ini teknologi yang menggabungkan elemen digital, ya, seperti gambar, video, atau suara, ya, ke dalam dunia nyata sehingga menciptakan pengalaman yang lebih kaya dan interaktif. Output yang dihasilkan adalah peserta didik aktif berpartisipasi dalam pembelajaran dan memahami konsep informatika secara lebih nyata dan mendalam. Dan hasil yang kedua adalah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran berbasis augmented reality. Tahun kelima, untuk kegiatannya adalah melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran, membuat catatan observasi terhadap keaktifan peserta didik selama pembelajaran, mengadakan evaluasi dalam bentuk kuis interaktif dan refleksi pembelajaran di ruang virtual, menganalisis hasil evaluasi dan umpan balik peserta didik,
memperbaiki dan menyempurnakan pembelajaran ruang virtual untuk pertemuan berikutnya, melaporkan hasil penerapan pembelajaran kepada pihak sekolah. Apa yang dihasilkan adalah mendapatkan informasi mengenai pencapaian belajar peserta didik dan efektivitas pembelajaran interaktif berbasis ruang virtual. Selanjutnya merencanakan perbaikan pembelajaran ke depan agar lebih efektif dan menarik. Kesimpulannya, dari hasil kebutuhan sekolah akan materi yang harus dikuasai peserta didik, maka dengan proses pembelajaran berbasis ruang virtual ini, harapannya peserta didik dapat lebih memahami materi agar kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif, interaktif, dan menyenangkan sehingga dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan minat belajar dan hasil belajar peserta didik. Kedua, kegiatan selaras dan sejalan dengan visi pemerintahan Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera, serta sesuai dengan visi SMK Kota Surakarta, yaitu memberikan pelayanan pendidikan, pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan secara etis sehingga siswa berkembang secara optimal sesuai bakat, minat dan potensi yang dimiliki. Ini beberapa dokumentasi ini waktu konsultasi dengan mentor. Sekian paparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah tanya jawab atau tanggapan arahan dari mentor. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Siti Latifah SPD MPD dapat memberikan tanya jawab tanggapan arahan yang akan disampaikan kepada Bapak Ikhwan. Dipersilakan. Terima kasih Mas Ikhwan. Selaku moderator ya. Ini Mas Muhammad Hoirul Ikhwan Eskom. Panggilan kerennya apa? Bisa. Oh, MCI. Ya, lebih familiarnya itu Mas Mamat. Oh iya. Jauh gitu. Ya mungkin Mamatnya itu dari Muhammadnya itu. Iya. Kayak orang Jawa Barat ya. Mamat Muhammad gitu ya. Tapi lebih keren MCI gitu. Oh, keren. Mas, berarti boleh saya panggil Mas Muhammad ya? Karena nama keren ya. Mas Muhammad, dengan tadi sudah terima kasih sudah memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025 dengan mengambil inovasi yang berjudul pembelajaran interaktif berbasis ruang virtual pada mata pelajaran informatika untuk meningkatkan minat belajar peserta didik kelas 8 SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Ini sedikit koreksi aja, nanti kelas 7, 8, 9 semuanya huruf vokalis. Nah, mungkin bisa diberikan gambaran, ya, gambaran yang dimaksud dengan pembelajaran interaktif berbasis ruang virtual itu yang seperti apa dan bagaimana. Yang harapannya nanti di tahun pertama ini sampai dengan tahun kelima, apa yang panjenengan inginkan itu nanti bisa lanjut. Jadi gambaran pembelajaran interaktif berbasis ruang virtual itu yang seperti apa. Nah, tadi saya melihat paparan jenengan, tahun berikutnya ada tambahan, tahun berikutnya ada inovasi baru. Nah, ini yang
tahun pertama dulu nih yang bagaimana? Bisa dimantapkan lagi supaya teman-teman yang mengikuti seminar ini juga paham. Izin menjawab untuk pertanyaan Duma, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk tahun pertama saya untuk mengobservasi dulu. Jadi selama ini di tahun pertama ini ada pengalaman ternyata sebenarnya pelajaran atau mata pelajaran informatika itu mungkin menyenangkan bagi siswa. Yang pertama ketika informatika itu saya tidak menunggu lama, anak masuk ke lab itu cepat sekali. Jadi buru-buru mau ke lab. Nah, pikiran saya itu kan ya senang dengan nanti pelajaran yang saya berikan, materi yang saya berikan. Tapi ternyata anak itu justru ketika masuk lab satu yang pertama AC dingin, kedua ingin segera mengaplikasikan atau menggunakan komputer yang ada di lab. Pada tidak semua materi informatika itu semua menggunakan komputer. Nah, untuk ketika sudah saya beritahu materinya dari ceramah hanya ceramah, ternyata banyak siswa itu kurang antusias. Jadi dari pengalaman itu di tahap pertama saya belajar dari pengalaman seperti itu, dan ternyata anak ketika sudah diberikan kuis ya, istilah kayak Kahoot atau yang lain itu mereka sangat senang. Dari hal itu maka di tahun kedua saya akan memberikan pembelajaran memakai ruang virtual, ya, itu dengan memakai platform web spasial.com itu. Nah, di situ spasial.com itu jadi membuat ruangan virtual, ya, di mana di situ nanti saya sebagai guru bisa masuk di ruang virtual itu dan anak juga masuk di ruang virtual itu. Nah, di dalam ruang virtual itu ada banyak ruangan, ya, atau nanti dinding-dinding yang bisa kita tempel, ya, materi kita, ya. Jadi materi kita entah itu berbentuk gambar, link yang nanti bisa nge-link, ketika klik itu bisa nge-link, video juga, 3D juga bisa, 3D. Jadi di dalam ruangan itu, nah, di mana nanti siswa itu dapat, kalau istilahnya itu dia mencari di mana gitu. Sesuai instruksi saya. Nah, di situ saya memfasilitasi gaya belajar nih. Kalau ada yang suka visual, nanti dia bisa melihat di video. Kalau auditori nanti bisa mendengarkan di video itu. Nah, untuk inisiatifnya mereka lebih senang melakukan perjalanan tadi. Ya, kayak istilahnya kalau di dalam pramuka itu game misalnya. Jadi nanti saya menginstruksikan di situ cari soal atau materi di ruang A, B, atau C. Di situ anak guru-guru atau bisa memasuki per ruang-ruang tersebut, dan itu bisa interaksi kita itu. Makanya untuk bagi siswa yang misalkan malu berinteraksi langsung, katakanlah, walaupun itu juga di dalam satu lab, ya. Tapi ketika bisa berinteraksi di situ, menjawab pertanyaan di situ, jadi mereka juga bisa berinteraksi di dalam ruang virtual tersebut. Nah, untuk yang tahun berikutnya, saya menambahkan platform web Assembler.edu, ya. Ini saya dapatkan waktu beberapa tahun yang lalu pas waktu COVID itu, ya. Saya ketika augmented reality ini Assembler.edu, ya, dan waktu itu masih akunnya itu masih berbayar.
Nah di situ assembler edu itu anak saya ajak untuk membuat media, ya, media belajar, ya. Dan di situ nantinya saya mau izin untuk membawa HP untuk anak-anak, karena nanti itu penggunanya memakai HP, jadi lebih real, ya. Jadi anak-anak akan membuat sebuah pertanyaan, nanti kita buat diskusi kelompok, ya. Jadi nanti kelompok 1 dan sampai 8 itu mempunyai suatu pertanyaan untuk temannya, untuk kelompok yang lain. Untuk kelompok yang lain. Jadi satu komponen untuk satu kelompok misalkan. Nah, penggunaannya bagaimana? Assembler edu itu nanti kita membuat kayak flashcard, ya. Di mana di situ ada barcode, ya. Setelah anak tadi membuat media tadi, komponen komputer misalkan, ya, di situ kita buat barcode-nya, nanti kita cetak di flashcard tadi, ya. Nanti kita acak. Jadi pertanyaannya kelompok A atau B nanti kelompok A tidak boleh menjawab pertanyaan yang dia buat. Nah, di situ kan anak berliterasi, ya, nantinya. Jadi harapannya ketika kelompok B mendapat pertanyaan kelompok A, itu nanti HP untuk menekan barcode yang di flashcard tadi. Nah, itu komponen itu akan muncul di dalam HP tersebut seolah-olah, ya, seolah-olah itu komponen itu berada di depan kita. Jadi ketika kita gini kan memang nggak ada, tapi secara visual di layar HP itu ada di depan kita. Gambarannya seperti itu untuk assembler edu itu tadi. Dan harapannya karena di situ anak ikut berperan aktif, berliterasi dan membuat pertanyaan dengan teman yang lain, harapannya mereka bisa memahami konsep atau komponen-komponen yang ada di komputer itu. Oke, terima kasih. Aplaus dong. Kalau dengan Google Classroom itu sama atau beda? Yang Ruang siswa. Beda. Oh, beda. Jadi Bedanya memang bentuknya itu ketika kita masuk, kalau diizinkan saya bisa boleh tampilkan. Iya. Satu menit. Ini yang masuk ruang virtual. Nih. Dan nanti mulai tahun kedua dengan ada tambahan inovasi, ya. Iya. Iya, bentuknya seperti Oh, iya. Ini semua siswa bisa masuk. bisa, nanti harus login dulu. Terus untuk pembuatan login itu Ya. dari email yang Email anak sendiri bisa, dan ini untuk bebas atau dengan yang belajar.id itu bebas. oh, bebas. Dan nanti ketika anak tidak bisa masuk login itu, kita kan punya belajar ID. Biasanya kalau email pribadi itu tetap dengan verifikasi 2 angka itu kendalanya. Tapi karena spasial.com ini supportnya memang nanti pakai komputer itu, ya, seperti itu. Jadi HP hanya akun hanya untuk masuk. Oh, Di sini, dalamnya. Iya, ruangan. Iya. Sehingga anak nanti bisa saling berkomunikasi, berinteraksi di dalamnya. Betul. Jadi contoh di sini saya kemarin belum full, ini hanya untuk contoh Bu. Jadi di gambar di sini bentuknya gambar.
Ini adalah soal untuk gerbang logika, misalkan di sini. Nah nanti akan mencari tadi kan mencari soal tadi, anak tadi berdiskusi untuk menjawab soal. Oh ya. Y. Tadi di awal ada itu ya, ada MT yang SPMP ya. Itu sebagai ini pemanis ya. Ya, jadi di sini banyak ruang, ini bisa ditempel dimanapun. Dan tadi saya bilang itu di situ ada 3D, misalkan itu 3D komponen apa atau itu kalau lebih bagus itu saya mengambil pelajaran lain, misalkan itu sejarah atau apa. Misalkan di sini ada dinosaurus atau di sini ada patung pahlawan-pahlawan itu bisa. Jadi ini juga mungkin bisa kolaborasi dengan bisa dikolaborasikan dengan atau dipakai untuk materi pelajaran lain. Yaitu seperti itu. Berarti ruang virtual yang nanti akan dengan terapkan itu seperti ini ya. Nanti di tahun kedua, ketiga sampai dengan keempat, di mana di situ ada inovasi-inovasinya, yang dimana dengan tadi sudah mengangkat isu yang nantinya harapannya dari ruang virtual ini pandangan nanti bisa menyelesaikan tantangan yang ada dari isu yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Begitu guys? Ya. Berarti pandangan bisa simpulkan dari strategi yang pandangan terapkan ini dengan menggunakan pembelajaran ruang virtual ini, itu berarti sudah bisa menjawab gagasan atau isu yang kalian angkat atau belum? Kalau dari pemaparan saya tadi, karena teknisnya seperti itu, karena anak juga interaktif dan membuat sendiri dan sebagainya, saya bisa menemukan untuk bisa itu. Berarti sudah bisa menjawab. Oke, terima kasih. Oke, sekali lagi untuk Mas Muhammad. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti inovasi tidak berhenti sampai di sini. Silakan selalu untuk dipantau dan dikawal, dan selalu jadilah orang baik dan tirulah ilmu pagi, ya. Jadi ruang virtual ini nanti suatu pembelajaran yang mungkin harapannya di tahun 2025-2026 mungkin nanti akan semakin familiar karena semua nanti kebanyakan menggunakan coding, AI begitu ya, dimana nanti ada salah satu guru kita yang akan diberi pelatihan dari kementerian yang akan menawarkan pada kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan ini awal dari kesuksesan panjenengan. Monggo saya akhiri sampai di sini. Saya berikan ke Mas Irfan, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Latifah SPDMPD yang telah memberikan tanggapan sekaligus pertanyaan kepada Bapak Muhammad Khairul Ikhwan. Untuk selanjutnya yaitu penutup, semoga laporan dari seminar orientasi pengenalan dan etika bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta tahun 2025 yang disampaikan oleh Muhammad Khairul Ikhwan Eskom dengan judul pembelajaran interaktif berbasis ruang virtual pada mata pelajaran informatika untuk meningkatkan minat belajar peserta didik kelas 8 SMP Negeri 9 Kota Surakarta dapat bermanfaat dan meningkatkan kemajuan SMP Negeri 9 Kota Surakarta sekaligus mendukung visi-misi dari pemerintah Kota Surakarta. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum